di situ baru ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Winarti SPD bersama Ibu Murni SPD dari JGP Angkatan 10 Sidrap kelas 95. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini, Bu Murni? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semangat Ibu ya. Ya, tetap semangat insya Allah. Bagaimana Ibu? Ini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Saya minta waktu sejenak. Kira-kira bagaimana Ibu, bisakah? Ya, Bu, insya Allah bisa. Insya Allah. Nah, kita akan membahas masalah yang ada di sekolah kita, Ibu ya. Iya. Nah, di sini Ibu Murni, silahkan mengutarakan apa permasalahan yang ada, kasus yang Ibu di sekolah Ibu, yang Ibu alami. Oke, baik Bu, terima kasih. Jadi di sini Bu, saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman saya di sekolah. Di sini Bu, saya memiliki siswa, jadi di mana siswa ini terlalu aktif di kelas, Bu. Jadi siswa ini Bu terlalu aktif di mana ia sering mengganggu temannya pada saat belajar, Bu. Begitu, Bu. Oh ya. Oh, jadi Ibu memiliki permasalahan ada seorang siswa di kelas Ibu. Di kelas berapa Ibu? Di kelas 2, Ibu. Oh ya, kelas 2. Terlalu aktif Ibu ya? Iya Bu, terlalu aktif. Ya, jadi sering mengganggu teman sekelasnya mungkin Ibu ya? Iya. Jadi tidak nyaman mungkin kelas Ibu karena ada anak-anak yang sering mengganggu teman mungkin. Ya. Jadi dari percakapan ini Bu, kita nanti ini apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan ini untuk kasus Ibu nanti? Ya, jadi di sini Bu, saya ingin siswa saya ini yang aktifnya di mana yang selalu mengganggu temannya, saya ingin anak ini aktifnya ke dalam hal yang positif, Ibu. Begitu, Bu. Oh ya. Oh, jadi Ibu Murni inginkan siswa ini aktif, tapi aktifnya itu dalam hal positif, bukan dalam hal negatif. Seperti itu mungkin Ibu ya? Iya Bu, karena kemarin-kemarin siswa ini terlalu aktif ya di situ tadi, yang selalu mengganggu temannya yang belajar, selalu ribut di dalam kelas. Jadi di sini saya harapkan bagaimana siswa saya ini bisa aktifnya bisa digunakan dalam hal yang positif, begitu Ibu. Kemudian kira-kira apa yang bisa Ibu Murni lakukan agar siswa tersebut bisa aktif tapi dalam hal yang positif? Jadi kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Oh iya Bu, jadi di sini Bu, setelah saya melihat siswa saya ini di mana yang selalu mengganggu temannya, di sini saya mencoba bisa mungkin melakukan pendekatan ya Bu, begitu Bu. Oh ya. Kira-kira dari pengamatan Ibu, pendekatan apa yang Ibu lakukan agar siswa tersebut bisa menjadi siswa yang aktif, tapi sesuai dengan keinginan Ibu? Jadi pendekatan apa yang Ibu lakukan? Ya, jadi di sini Bu, saya akan mungkin di sini saya akan melakukan pendekatan di mana saya mengajaknya berbicara Ibu. Dari hati ke hati, sebenarnya siswa saya ini maunya bagaimana? Apakah dia ingin diperhatikan karena selalu mengganggu temannya, atau pokoknya saya akan
mencoba melakukan pendekatan dan berbicara langsung kepada anak ini apa yang sebenarnya mereka inginkan. Kemudian Ibu, setelah Ibu mengetahui keinginan anak tersebut, Ibu, setelah Ibu melakukan pendekatan, kan Ibu kan mengetahui, oh ternyata ini anak begini. Jadi apa yang Ibu lakukan selanjutnya, Ibu? Ya, mungkin di sini Bu, setelah saya mengetahui bahwa anak ini ingin setelah melakukan pendekatan, kemungkinan anak ini butuh perhatian. Jadi di sini mungkin saya akan mencoba memberikan tugas tambahan nih Bu. Oh, ya bagus sekali Bu itu. Menurut saya sangat bagus. Jadi tugas tambahan yang Ibu berikan kepada siswa Ibu tersebut, kira-kira tugas tambahan seperti apa Ibu, kalau boleh saya tahu Ibu? Ya, jadi kemungkinan nanti Bu, setelah di sini mungkin saya akan memberikan tugas tambahan di mana siswa yang aktif ini saya akan memberikan tanggung jawab sebagai ketua kelas. Kemungkinan apabila siswa tersebut menjadi ketua kelas, jadi anak siswa ini bisa memberikan contoh yang baik untuk temannya lain sehingga keaktifan yang kemarin selalu mengganggu temannya bisa dia bisa memberikan contoh yang lebih baik begitu, ke hal yang lebih positif begitu Ibu. Ya, bagus sekali Ibu. Jadi Ibu berencana ingin memberikan tugas tambahan ya Bu ya, supaya aktifnya itu menjadi aktif yang positif ya Bu ya. Iya Bu. Menurut saya juga itu sangat bagus sekali Ibu. Rencana Ibu mudah-mudahan bisa berhasil Ibu untuk kedepannya membawa anak tersebut menjadi anak yang aktif tapi bermanfaat bagi teman dan bagi dirinya Bu ya. Kemudian Bu, dari rencana Ibu tadi yang ingin melakukan pendekatan dan kemudian memberikan tugas tambahan itu, apa kemudian komitmen dari Ibu yang Ibu sekarang yang ingin Ibu lakukan? Ya, jadi setelah saya tadi mengatakan bilang saya akan di sini saya akan di situ tadi ya memberikan tanggung jawab kepada siswa tersebut sebagai ketua kelas sehingga nanti siswa ini bisa memberikan contoh yang baiklah kepada temannya dan teman-temannya yang lain juga tidak merasa risih lagi dengan tindakan-tindakannya yang kemarin-kemarin yang selalu mengganggunya dan kemungkinan pasti siswa-siswa yang lain pasti bangga melihat temannya yang di mana dulu selalu mengganggu, selalu ramai di dalam kelas, kemudian temannya bisa menjadi ketua kelas, menjadi pemimpin di kelas karena diberikan tanggung jawab. Begitu Ibu. Ya, saya setuju sekali Bu, bagus sekali komitmen dan langkah-langkah yang ingin Ibu terapkan. Mudah-mudahan bisa lancar Ibu dan sesuai harapan Ibu. Terima kasih atas waktu. Saya kembalikan kepada Bapak. Atau kita langsung aja Bu? Ya, oke. Baik. Jadi perkenalkan di sini saya lagi akan di sini saya murni SPD sebagai bergantian posisi menjadi coach, kemudian Ibu Winarti menjadi coach ya. Ya Bu. Oke, baik. Jadi bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan hari ini, apakah Ibu punya waktu untuk kita berbincang-bincang secara santai begitu Ibu? Ya, insya Allah ada waktu Ibu. Memang ada yang ingin saya sampaikan, ya mungkin saya bisa mendapatkan pendapat atau sharing dari Ibu ya. Ya, oke. Terima kasih Bu. Jadi baik, pada kesempatan kali ini Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan di sini Bu? Iya Bu, terima kasih. Saya ingin bercerita sedikit.
tentang masalah yang sudah saya hadapi di kelas saya, Bu. Kebetulan saya wali kelas 6, jadi ada siswa di kelas 6, siswa baru saya. Ini dia mempunyai sifat yang aneh, yang kebalikannya dari Ibu tadi. Dia memiliki sikap sangat tertutup. Tertutup baru pendiam, Ibu. Jadi dia tidak ada interaksi dengan teman atau orang lain di sekitarnya. Jadi dia kebanyakan diam. Setiap saya membawakan pelajaran di kelas, dia kayak tidak ada respon. Itu pun kalau ditanya pun dia kadang menjawab, kadang tidak, seperti itu, Bu. Jadi dia kelewat kelewat tertutup mungkin bagi saya, seperti itu, Ibu. Oh iya, baik Bu. Jadi tadi di sini permasalahan Ibu di mana Ibu memiliki siswa baru yang naik di kelas 6, di mana siswa Ibu di sini perilakunya ya atau tingkah lakunya itu pendiam ya, Bu? Iya, betul. Ya, jadi Ibu dalam kasus Ibu ini apa kira-kira yang Ibu harapkan, Ibu, dalam percakapan kita? Saya, Ibu, mengharapkan dari percakapan kita ini saya mendapatkan solusi dari kasus saya. Saya ingin bagaimana siswa saya tadi itu, Bu, yang kurang interaksi, yang kurang komunikasi dengan orang, menjadi siswa yang aktif. Maksudnya di sini aktif sesuai dengan aktif yang ya seperti Ibu tadi itu aktif positif. Di sini dia bisa bergaul dengan teman, bisa kayak bisa menerima pelajaran dengan baik, bisa bergaul dengan lingkungan sekolah, seperti itu, Ibu. Ya, oke, baik, Bu. Jadi di sini Ibu siswa Ibu tadi yang katanya pendiam. Jadi menurut Ibu kira-kira siswa pendiam yang Ibu maksud ini bagaimana, Ibu? Maksudnya pendiamnya bagaimana di kelas atau contohnya bagaimana? Bisa diceritakan, Bu? Seperti begini, Bu. Saat dia belajar di kelas, ya, saat saya memberikan tugas atau arahan, kan kita biasa lihat anak-anak itu pasti ada yang memberikan respon seperti bagaimana anak-anak, pasti ada yang menjawab. Kalau misalnya saya kasih tugas-tugas yang kayak menyanyi misalnya, sedikit aja menyanyi. Teman-temannya itu ikut menyanyi, bersorak gembira, dia cuma diam saja, Ibu, diam. Tapi kalau saya tanya, misalnya saya tanya bilang, "Kamu sehat, Nak?" Dia bilang, "Sehat, Bu." Itu saja yang dia jawab. Kemudian tentang tugas misalnya, Ibu, ada misalnya tugas individu yang saya berikan. Kalau teman-teman lain itu antusias mengerjakan. Tapi kalau ini anak Ibu diam saja. Dia mengerjakan. Tetapi setelah saya lihat dia kayak kerja di bukunya, dia menulis. Setelah saya perhatikan, saya lihat ternyata yang dia kerjakan itu bukan dari soal yang saya berikan, Ibu. Dia sembarang semaunya menulis, Bu. Jadi seperti itu. Ya, kemudian ada lagi, Bu, ya kalau keluar misalnya, Bu, keluar teman-temannya istirahat. Nah, dia tidak bergabung dengan temannya, Bu. Dia cuma duduk diam di bangkunya saja. Iya, seperti itu. Iya, Bu. Jadi di sini tadi siswa yang Ibu masuk pendiam di sini di mana apabila siswa tersebut di dalam kelas, Ibu memberikan pembelajaran, siswa tersebut hanya diam saja ya? Iya, betul, Ibu. Dan jika Ibu memberikan tugas, dia mengerjakan, tapi yang dikerjakan tidak sesuai dengan tugas yang Ibu berikan. Iya, betul. Oh iya, Bu. Jadi di sini, Bu, setelah Ibu mengetahui anak ini pendiam, anak ini jika diberikan tugas, tugasnya bukan yang Ibu berikan, tapi dia mengerjakan hanya sekedar mengerjakan saja. Jadi menurut Ibu, bagaimana kira-kira cara Ibu atau apa yang bisa Ibu lakukan yang bisa mengubah sikap siswa Ibu ini yang pendiam menjadi aktif di kelas, Ibu, seperti teman-temannya yang lain? Iya, Bu.
Saya berusaha untuk melakukan pendekatan, Ibu. Saya berusaha melakukan pendekatan pribadi dulu dengan anak ini. Saya dekati, kemudian saya tanya, apakah ada masalah? Terus saya tanya juga, adakah kesulitan dari pelajaran yang Ibu sampaikan? Ya, Terus saya tanya kemudian, apakah anak kita nyaman di kelas ini atau bagaimana? ya, Kenapa seolah-olah kamu di kelas ini kok kayak tidak nyaman? Jadi saya tanyakan itu juga, Ibu. Ya, ya. Baik Bu, jadi setelah tadi Ibu melakukan pendekatan, bertanya kepada anak tersebut, apakah ada sesuatu yang menjanggal di hatinya, kira-kira begitu ya Bu? iya. Jadi setelah Ibu menanyakan hal tersebut, kira-kira apakah ada umpan balik dari siswa tersebut, misalnya siswa Ibu ada perubahan setelah melakukan pendekatan begitu Ibu? Ada sedikit Ibu, ada sedikit, karena waktu saya tanya, saya bertanya bilang, "Ada nyaman kah Nak di kelas ini belajar?" Dia diam saja. Setelah saya bilang, "Apakah tidak nyaman atau bagaimana?" Baru dia ngomong, "Nyaman Bu." Oh, Ya, kalau nyaman berarti senang ya belajar di kelas ini? Senang Bu. Terus sama teman-teman bagaimana? Apakah ada teman dari teman di kelas ini atau kelas lain yang pernah mengintimidasi atau menekan? Saya bilang begitu, atau yang membuli? ya betul Bu. Jawab katanya, "Tidak Bu, saya tidak pernah dibuli. Cuma seperti 1, 2 kata saja." Ya, Sekarang berapa kali nih saya dekati saat belajar, saya tunjukkan caranya seperti ini, bahkan saya duduk di sampingnya lama sekali, ada dikerjakan Ibu. ya, Misalnya 5 soal, palingan 2 lah dikerjakan, tapi setidaknya ada perubahan sedikit dari sebelumnya. ya. Oke Bu. Jadi setelah tadi Ibu melakukan pendekatan, mengajak anak tersebut berbicara secara langsung, apakah ada masalah yang terjadi di rumah misalnya atau di sekolah. Jadi setelah itu Bu, kira-kira apa rencana yang bisa Ibu lakukan untuk ke depan siswa ini Bu, agar bisa berubah tadi menjadi pendiam ke yang aktif? Apa kira-kira rencana? Ya, rencana saya Ibu, saya akan membuat kelas itu senyaman mungkin bagi dia Ibu, dengan cara tadi itu yang sudah kusebut tadi, pendekatan tadi itu, pendekatan khusus. Kemudian saya juga memberikan arahan kepada teman-temannya lain, bahwa saya kasih pandangan bahwa teman itu tidak boleh dibedakan. Ya, Kita harus saling menyayangi, kita harus saling memberi dukungan kepada teman lain, jadi tidak ada yang dikecualikan di kelas, tidak ada perbedaan kita di kelas, jadi semuanya sama. Jadi saya menyuruh mereka untuk selalu memanggil, walaupun dia tidak mau, saya suruh bagaimana caranya teman-teman supaya dia nyaman di kelas ini. Karena Ibu sendiri tidak bisa membuat kelas nyaman tanpa ada bantuan atau dukungan dari semua warga kelas. Jadi alhamdulillah anak-anak sudah mulai juga, karena saya sudah kasih pemahaman seperti itu Ibu. Itu yang akan saya lakukan ke depannya, dan sudah saya lakukan, tapi yang akan saya lakukan seterusnya itu Ibu. Ya, oke. Baik, itu tadi menurut pendapat itu Ibu sangat bagus ya Bu. Jadi rencana Ibu di sini, Ibu akan memberitahukan kepada temannya bahwa kita tidak boleh membedakan teman kita. Ya, Tidak boleh betul. mengucilkan teman kita, baik teman kita ada yang pendiam, di mana kalau kita menemukan teman kita yang pendiam, kita bisa mengajak anak tersebut bisa beradaptasi kepada temannya yang lain. Oke, baik Bu. Jadi setelah Ibu merencanakan kegiatan Ibu,
kira-kira apa yang bisa Ibu komitmen dari permasalahan kita ini, Bu? Komitmen apa yang bisa Ibu lakukan? Komitmen ya seperti yang saya jelaskan tadi itu Ibu, saya berusaha untuk melakukan pendekatan, kemudian saya arahkan, saya buat kelas senyaman mungkin supaya tidak ada murid saya yang merasa tidak nyaman tanpa Iya. terkecuali. Nah, saya juga menerapkan, tidak ada perbedaan di dalam kelas, siapapun mereka, berhak menerima pembelajaran adil. Kemudian saya terapkan lagi Bu, satu ini yang tidak kalah pentingnya, dengan saya memberikan arahan kepada anak-anak bahwa ada stop bullying Bu ya, karena saya Ya. takutnya di sini mungkin anak yang mungkin kurang dari yang lain, misalnya agak kurang bicara, minder, malu, supaya hilang semua rasa-rasa itu Ibu. Takut, misalnya ketakutan, supaya hilang. Jadi saya memberikan kebebasan untuk berpendapat ke seluruh Ya. semua anak-anak kelas saya Ibu. Oke, baik Bu. Jadi di sini Ibu sudah bisa berkomitmen bahwa dengan permasalahan tadi Ibu, yang dimana siswa Ibu yang sangat pendiam di kelas, Ibu akan melakukan pendekatan, Ibu memberikan kebebasan kepada siswa, bebas berpendapat, dan memberikan arahan kepada temannya agar tidak membeda-bedakan. Dalam artian di sini jangan ada bulian di kelas. Iya. Itu sangat bagus Bu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya pada hari ini. Semoga apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kita dan bisa Amin. bisa memerdekakan siswa, begitulah Bu. Amin, amin. Oke, baik Bu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama. Ya, Bu. Mana Bapak? Mana Bapak?